Kita buka 2 Timotius pasal 2 ayat 15, 16, dan 17. Ini sebenarnya 18 ya. Bapak Ibu, kita dipanggil sebagai prajurit Kristus. Apa ciri-ciri seorang prajurit Kristus? Di dalam ayatnya yang ketiga jelas, kita dipanggil sebagai seorang prajurit Kristus, ya prajurit yang baik daripada Yesus Kristus. Berarti ada prajurit yang baik, ada prajurit yang jahat. Loh, luar biasa kalau kita lihat ayatnya yang ketiga. Itu sebabnya bagian ini penting untuk kita koreksi diri dan kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kita lihat firman Tuhan. Apakah hidup saya, cara saya, panggilan saya seperti yang Tuhan mau? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang prajurit yang baik, dia punya 4 ciri. Yang pertama, dia tahu dan kenal siapa komandannya. Amin. Seorang prajurit yang baik, yang sejati, dia tahu dan dia kenal siapa komandonya, komandannya. Komandannya adalah pemimpin yang tertinggi yang harus dia tunduk, harus dia patuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bingung kenapa Paulus pakai analogi prajurit ini. Prajurit Bapak Ibu Saudara, tentu konteks waktu itu adalah prajurit Romawi. Di dalam kerajaan Romawi, kita tahu ada raja yang berkuasa, ada pejabat-pejabatnya, ada utusan dari yang tinggi sampai yang rendah. Berarti di dalam kerajaan kita lihat bahwa ada satu tali komando. Dan komando itu dia turun dari atas. Dan di dalam kerajaan itu kita kenal dengan yang namanya hierarki. Ada urutan, ada ordo yang tidak boleh dilanggar. Ada urutan ketentuan. Dan ini Paulus dia catat sampai ke dalam keluarga. Anak tunduk kepada orang tua. Suami, istri tunduk kepada suami. Keluarga tunduk, suami tunduk kepada Kristus. Gereja tunduk kepada Kristus. Dan sebagainya. Ini urutan yang tidak boleh dibalik. Kalau dibalik terjadi kekacauan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seorang prajurit yang baik dia tahu kenal komandannya. Lalu pemimpin yang tertinggi, ada pemimpin tinggi, lalu ada pemimpin. Artinya ada pemimpin di dalam kelompok yang besar dan juga ada pemimpin di dalam kelompok yang kecil. Tapi semua pemimpin dari atas sampai di bawah, semua wajib berpatokan kepada komando yang tertinggi. Amin. Pemimpin di bawah komando tertinggi, dia tidak boleh bikin gerakan tambahan yang lain. Semua mengacu ke atas. Dan itu hukumnya adalah wajib. Oh Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini tidak main-main. Kalau kita mengerti, renungkan bagaimana konteks yang Alkitab tulis dan dia disampaikan kepada kita. Yang kedua, prajurit yang baik dari Yesus Kristus, dia tahu dan pahami apa tugas, apa amanat yang harus dia jalankan, dan apa saja awasan-awasan yang tidak boleh dia langgar. Itu adalah seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Saya ulang ke atas tadi, siapa komando kita? Komandan kita yang tertinggi. Yang tertinggi adalah Kristus. Dan Kristus inilah yang ditunjuk oleh Allah sebagai pusat daripada semua. Allah yang kita cari, yang kita kenal, pusatnya itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus inilah komandan tertinggi kita. Apa amanatnya, apa tugasnya, perintahnya yang dia turunkan, awasannya, itu menjadi catatan penting setiap orang yang ada di dalam barisan pemimpin-pemimpin itu. Apa amanat yang penting? Amanat yang utama yang tidak boleh dipindahkan ke nomor 3, dipindahkan ke nomor 10. Kalau itu amanat yang utama, berarti tidak boleh digeser. Nah, seorang prajurit yang baik, dia akan melaksanakan amanat utama daripada komandannya. Saya bayangkan TNI, Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia ada presiden. Presiden tunjuk seorang panglima. Panglima ada yang membawahi di dalam wilayah, di dalam daerah, sampai kepada yang kecil di Babinsa di bawah. Bapak Ibu Saudara, garis komando ini dia tetap sama bunyinya, isinya sama. Tidak boleh ada yang bikin tafsiran-tafsiran yang lain.
dan pemimpin misalnya di provinsi ya, ini ada Pangdam. Pangdam dia tetap menjalankan amanat di atasnya. Lalu dibawa sampai ke Korem kah, Koramil kah, semua mengacu ke atas. Lalu yang ada di Koramil di bawah, dia bilang saya mau tunduk kepada panglima tertinggi di Jakarta. Ingat bahwa memang dia wajib tunduk ke atas, tapi urutannya dia harus tunduk kepada wilayah yang terdekatnya. Semua mengacu ke atas. Dia bilang saya mau taat ke atas, tapi dia langgar pemimpin yang di bawah, dia bukan prajurit yang baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tahu dan pahami tugas amanat bahkan awasan yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada sanksi, bahkan tidak segan-segan mereka mencoret, membuang prajurit yang coba-coba untuk melawan. Lalu yang ketiga, ciri prajurit yang baik dari Yesus Kristus, dia tahu dan kenal alutsistanya. Itu sebabnya negara setiap tahun dia harus keluarkan uang sekian banyak untuk biaya alutsista, biaya peralatan sistem perang. Karena kalau dia gagah, dia perkasa hebat, tapi alat perangnya tidak mendukung, wah itu sama saja maju untuk serahkan diri, maju untuk dihabisi. Bapak Ibu, inilah pemimpin prajurit yang baik. Dia tahu peralatan senjatanya. Paulus tulis dalam ayat Efesus jelas, apa saja perlengkapan senjata daripada seorang prajurit yang ada di dalam medan pertempuran. Dan semua peralatan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak boleh ada yang kurang. Kalau dia mau maju berperang, perlindungan kepala, dia pakai perisai, baju, ada pedang, ada tameng, ada kasutnya, semua harus lengkap, baru dia maju. Kalau tidak, ada celah, ada satu perlengkapan yang dia tidak pakai, berpotensi untuk lawan tembak, dan itu dia habis. Bapak Ibu, yang keempat, seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Dia tahu dan dia kenal siapa musuh utamanya. Prajurit tidak hanya asal maju, tidak hanya asal pergi, tapi dia tahu kenal siapakah temannya, siapakah musuh utamanya. Paulus lagi-lagi di dalam Efesus, dia katakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan fisik, tetapi melawan ada pemerintah, ada penghulu, penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara, musuh kita mereka punya sistem peperangan yang begitu hebat. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan semua perlengkapan sistem yang Tuhan anjurkan, kita mau lawan siapa? Kita mau lawan bagaimana? Saya akan toki kepala dan saya bilang, kau mundur. Kau kalau mau perang, perlengkapan senjatamu harus kamu gunakan. Tahu benar siapa musuh yang utama. Jangan salah sembarang musuh. Kalau seorang prajurit, dia salah musuh, mengkategorikan musuh, dia akan bunuh takar ruang. Dia akan tembak sembarangan, sehingga perlawanan belum selesai. Tahu siapa musuh utama, bagaimana strategi musuh itu, senjata apa yang musuh itu pakai, wilayah yang musuh itu dia bercokol, dia berdiam itu ada di mana. Itulah yang harus menjadi sasaran, menjadi pusat fokus daripada seorang prajurit. Hari ini bicara prajurit, bicara tentang semua orang. Nah, kita dipanggil oleh siapa? Jelas oleh Tuhan. Kita dipanggil, dipilih. Ya, kita Kita dipanggil oleh Tuhan. Kemudian kita dipanggil, kita diampuni, kita diperbaharui. Setelah itu kita diutus kembali. Nah, ini menarik. Kita dipanggil dari dunia, lalu kita diutus kembali ke dalam dunia. Tapi waktu kita diutus ke dalam dunia, Alkitab bilang jangan serupa dengan dunia. Kita prajurit Kristus, jangan serupa di dunia. Memang kita diselamatkan dari dunia. Kita diperbaharui, kita dilengkapi. Lalu setelah itu kita diutus kembali ke dalam dunia. Tapi sebagai orang yang diutus, sebagai prajurit yang baik dari Kristus, Alkitab catat Roma 12, jangan serupa dengan dunia. Jangan menjadi sama dengan dunia. Berarti di sini kita lihat, gereja harus tampil beda. Gereja tidak boleh pakai cara-cara dunia.
Nah, sebagai gereja Kristus, kita mau kibarkan bendera ya apa? Sebagai gereja Kristus, kita punya dasar apa yang kita bertahan, kita berdiri? Bapak Ibu, hari ini gereja banyak di muka bumi. Di kota Jayapura ada 48 gereja. Gereja berbagai macam. Nah, Bapak Ibu Saudara, macam-macam bentuk, model, gayanya berbeda-beda. Kita mau pakai dasar mana untuk kita berdiri? Kita tampil, kita tawarkan dari gereja itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini gereja Kingmi ada di antara gereja-gereja yang lain. Gereja Kingmi tawarkan apa kepada dunia? Sebagai seorang yang diutus oleh Allah, sebagai prajurit Kristus, prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya ambil contoh bahwa perhatikan warung nasi Padang. Warung nasi Padang dari dulu sampai sekarang, bentuknya, modelnya, menu yang di dalamnya itu tidak pernah berubah. Sedangkan warung di kiri kanannya silih berganti. Mereka tawarkan menu yang bervariasi, menu yang zaman now, yang modern. Perhatikan warung Padang. Dari dulu sampai sekarang, dia punya rasa itu sama. Dia punya menu pilihan itu sama. Dan dia tidak takut ketinggalan zaman. Dia hadir di tempat-tempat yang strategis. Sedangkan warung-warung yang lain, mereka terus berubah-ubah. Hari ini gereja Kingmi mau tawarkan apa kepada dunia? Apakah kita masih pakai menu-menu kita yang lama? Ataukah kita buang, kita ganti menu yang baru? Kita tawarkan kepada pengunjung, kepada umat, kepada orang-orang dunia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, gereja kita dipanggil, kita mau kibarkan bendera yang mana? Hari ini gereja sibuk dengan benderanya masing-masing. Tapi komandan tertinggi punya bendera itu apa? Bangsa Israel gagal ketika mereka mengangkat panji-panji mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang selanjutnya, Paulus punya analogi bagaimana seorang pengikut prajurit Kristus yang baik. Yang pertama kita lihat ada prajurit. Seorang prajurit, dia harus tunduk, dia harus taat, dia harus setia, supaya dia berkenan kepada komandannya. Tapi seorang prajurit yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau setia, dia tidak akan berkenan di hadapan komandannya. Lalu ada analogi tentang olahragawan. Nah, apa maksudnya? Dalam olahragawan, Paulus mau ambil satu trik di situ. Olahragawan dia harus bertanding menurut peraturan-peraturan di dalam pertandingan itu. Dia tidak boleh bilang saya mau ikut pertandingan bola kaki, tapi peraturannya pakai peraturan bola basket. Maaf, Anda salah tempat. Maaf, Anda atlet yang gagal, atlet yang tidak akan masuk, diskors dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, seorang olahragawan, dia kalau mau dapat piala, dia harus bertanding. Tapi bertandingnya harus ikut aturan-aturan yang ada di dalam pertandingan itu. Lalu kita lihat ada analogi tentang seorang petani. Apa ciri khas dari petani? Petani seorang yang bekerja keras. Dia seorang yang sibuknya luar biasa. Mengurus lahannya, mengurus kebunnya. Dari pagi sampai kepada sore. Dia sibuk, dia kerja keras di ladangnya itu. Kemudian petani tidak hanya kerja keras, tapi dia sabar. Waktu dia sudah tanam, dia harus tunggu sampai waktu panen. Waktu panen ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun lebih. Petani dia sabar sekali. Tapi kalau mengerjakannya, dia tahu bahwa nanti dia akan panen. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kerja keras, sabar, sampai kepada panen raya. Waktu dia panen, dia akan bersuka cita, bersorak-sorai. Karena dia tahu semua yang dia kerjakan tidak akan sia-sia dan percuma. Petani bicara tentang ada tahap-tahapnya, ada proses-prosesnya, tidak ada yang instan. Semua petani harus mengerti bagaimana bercocok tanam sampai kepada panen. Bapak Ibu, kalau hari ini gereja tergoda untuk hal-hal yang instan, yang dunia tawarkan, kita pasti tidak jadi seorang petani yang baik, apalagi prajurit Kristus yang baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara gereja, perhatikan di dalam Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Ada gereja yang dipuji, tapi ada gereja
yang ditegur. Ada gereja yang diberkati luar biasa, tapi ada gereja yang sudah ada di dalam warning, siap untuk dibuang. Amin. Pernah baca ya? Pernah temukan. Ini adalah ya standar bagi gereja hari ini di muka bumi ini. 7 jemaat. Ini adalah standar gereja segala zaman, segala abad. Kita lihat ada jemaat, ada gereja yang dipuji luar biasa. Tapi ada yang siap untuk dimuntahkan. Siap kaki dianya itu akan diambil. Saya bilang kalau pengurus gereja tidak perhatikan dengan Wahyu 1-3, kita bingung gereja kita ini akan menuju kemana. Wahyu 7 jemaat itu adalah standar gereja di muka bumi. Itu sebabnya kita kibar bendera, silakan bendera apa saja. Tapi apakah kita memenuhi standar daripada 7 jemaat itu? Jemaat apa yang dipuji luar biasa? Jemaat Philadelphia. Baca dan coba lihat. Saya punya gereja harus seperti apa? Ada gereja yang sudah di justice, sudah siap untuk dihukum dan sebagainya. Kalau gereja tidak jaga diri baik, kalau gereja tidak pandang kepada komandan tertinggi, dia akan keliru, jalan sembarang, sesuka hati, sesuai dengan konsep dunia, filsafat dunia, pikiran-pikiran manusia yang jahat, yang berdosa, yang penuh dengan kepentingan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada gereja yang dipuji, kenapa ada juga yang ditegur? Yang ditegur perhatikan di dalam Wahyu. Ada orang-orang di dalam gereja yang ditegur. Ada sistem yang ditegur. Ada model gereja yang ditegur. Perhatikan bangsa Israel. Tuhan selamatkan mereka jumlah total dari Mesir. Tetapi di perjalanan mohon maaf, ada yang harus Tuhan habiskan. Tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah berlimpah madu dan susu. Kenapa mereka dibinasakan di tengah jalan? Karena mereka memberontak, tidak mau taat, tidak mau setia, tunduk kepada komando tertinggi. Itu sebabnya kita sebagai pemimpin gereja, mari kita awasi umat kita. Supaya kalau bisa semua masuk ke dalam tanah perjanjian. Jangan-jangan umat tidak masuk, pemimpin pun jangan-jangan tidak masuk. Hari ini gereja kami disibukkan dengan banyak sekali masalah. Masalah terlalu banyak, masalah itu kompleks, masalah bikin kita bingung, kita tidak bisa tidur, kita sesak napas. Tapi pertanyaannya, kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan izinkan terjadi? Jangan tanya sama si A, si B, si C, karena kita semua itu 11-12. Tanya sama komando kita, tanya sama komandan tertinggi kita. Bapak Ibu, waktu lampau, gereja Kingmi Tuhan pakai luar biasa. Amin. Tuhan pakai untuk membongkar pekerjaan iblis di mana-mana, merebut orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa gelap. Dan gereja Kingmi Tuhan pakai begitu hebat. Nah, tapi hari ini kita lihat asap di mana-mana. Gereja sibuk usir asap tanpa mencari di mana sumber apinya. Itu sebabnya sebagai pemimpin, jangan terlalu banyak bicara. Lihat firman Tuhan, lihat keadaan, tanya sama Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Ada apa sebenarnya dengan gereja Kingmi? Tadi malam kita dengar Bapak Presiden. Walaupun kita sudah babak belur dengan masalah, tapi Presiden Gidi sendiri bilang, saya masih belajar dari Kingmi. Berarti masih ada harapan. Kaki Dian itu Tuhan belum angkat. Kaki Dian itu Tuhan akan lihat orang-orang yang mau tunduk taat kepada Tuhan, mau setia menjalankan kepentingan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang pertama gereja. Yang kedua pemimpin. Nah, pemimpin kita harus cari konsepnya di dalam Alkitab. Jangan cari dengan teori-teori dunia, kepemimpinan dunia. Karena yang tulis buku-buku itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pengaruh yang namanya liberalisme itu sudah merasuk ke dalam gereja, ke dalam pemimpin-pemimpin gereja. Itu sebabnya kita hati-hati,
Tidak boleh, gereja tidak boleh ada liberalisme. Liberalisme artinya abu-abu. Tidak ada yang prinsip hitam-hitam, putih-putih, yang wajib-wajib, yang harus kompromi-kompromi. Itu namanya liberalisme. Hari ini teologi Anda didasarkan pada prinsip yang mana? Jangan baca sembarang buku. Jangan sembarang masuk di sekolah. Kita harus mengerti dia berdiri di teologinya yang di mana. Di dalam Alkitab, saya singkat saja, ada pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Ada pemimpin yang ditolak, yang dibuang oleh Tuhan. Pernah temukan? Saya harap pernah, karena Alkitab kita sama. Ada pemimpin yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Tapi ada pemimpin yang tidak baik, dan itu berasal dari bawah. Didorong dari bawah, diangkat dari bawah, bukan dipilih dari atas. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab kita masih sama. Pemimpin yang baik berasal dari seorang bawahan yang setia. Seorang bawahan yang tunduk, yang taat kepada atasannya. Tapi kalau seorang pemimpin yang tidak pernah tunduk, taat, setia kepada atasan, komandannya, itu bukan pemimpin yang baik. Itu sebabnya Alkitab catat dan kasih tahu kepada gereja, kepada pemimpin gereja. Kita ingat apa yang terjadi dengan Musa dan ada yang namanya Yosua. Musa sebelum dia pergi, dia sudah siapkan Yosua. Kita ingat bagaimana Elia, urapan Allah menyertainya. Sebelum Elia diangkat, Elia sudah mempersiapkan Elisa. Seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan Elia tidak tergoda dengan kategori pemimpin-pemimpin lain yang mungkin saja wow di mata Elia. Tapi Elisa direkomendasikan oleh Elia, bapa rohaninya, pemimpin yang setia kepada Tuhan. Inilah pengikutku yang setia, dan dia siap untuk melanjutkannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemimpin yang benar berasal dari bawah, seorang prajurit yang taat, setia, tunduk kepada yang di atas. Pemimpin yang benar akan membawa umat kepada jalan yang benar. Ini perhatikan baik. Seorang pemimpin yang benar, yang sejati, dia akan membawa umat Tuhan kepada jalan yang benar. Sebaliknya pemimpin yang salah, dia akan mengeluarkan umat Tuhan dari jalan Tuhan, keluar daripada jalan Tuhan. Kita tahu itu di mana? Ada di dalam Alkitab. Siapa dia? Siapa mereka? Kita tahu ada Musa. Dan waktu karena Musa tidak pede, dia bilang kakak Harun ikut. Tuhan bilang oke, bawa Harun. Tapi waktu Musa datang dekat dengan Tuhan, mau dengar suara Tuhan, mau terima kebenaran-kebenaran itu, Harun ada di bawah sana. Apa yang Harun bikin? Harun, dia kumpulkan semua umat. Ayo semua datang, bawa semua emas dari Mesir itu. Kita buat satu lembu emas. Bangsa umat Allah tersesat karena Harun, pemimpin yang menyesatkan umat Allah. Pada waktu mereka menyembah Baal, Musa turun dari gunung. Musa begitu marah, saking marahnya 2 loh batu Musa banting itu kasih pecah. Musa kok berani Tuhan punya. Tapi Tuhan tidak marah Musa. Musa marah banting buah Taurat itu. Musa tidak berdosa kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kemarahan Musa sesuai dengan kemarahan Tuhan. Hari ini gereja perlu pemimpin yang harus marah-marah demi kebenaran. Harus ada pemimpin yang membersihkan gereja. Karena ada pemimpin yang kategorinya Musa, tapi ada pemimpin kategori Harun. Menyesatkan, membawa penyimpangan. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kita mau berpedoman kemana? Alkitab harus jadi dasar, standar tertinggi. Kita mengukur segala perubahan di dalam dunia ini. Ada Musa, ada Harun. Kita lihat ada Daud, ada Saul. Siapa yang dikenan oleh Tuhan? Saul, Alkitab catat, Saul ditolak oleh Tuhan. Daud dikenan oleh Tuhan. Saya tidak bicara kelemahannya. Tapi apa perbedaan antara Saul dengan Daud? Daud, siapa yang pilih Daud naik?
Daud Tuhan sendiri pilih dan tunjuk. Waktu Tuhan pilih dan tunjuk, Daud tidak ada di dalam kursi pencalonan. Daud ada sibuk dengan pekerjaan di sana. Tapi dialah orang yang tidak memenuhi syarat kacamata dunia, kakak-kakaknya, abang-abangnya. Tapi dia itulah yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa. Itu sebabnya cara pilih kita harus hati-hati kembali kepada firman. Jangan bikin cara-cara pilih pemimpin sesuai dengan dunia, sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Karena itu akan melawan Tuhan. Kalau gereja yang melawan Tuhan, gereja itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa di Eropa gereja sudah tutup? Karena mereka tidak jaga apa yang harus mereka jaga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang ketiga kita lihat dalam Alkitab, saya cepat. Kita lihat bangsa Israel. Lihat, mereka punya kota Yerusalem. Mereka punya tanah perjanjian. Mereka, Alkitab bilang mereka bangsa pilihan, umat Allah. Dan mereka itu eksklusif. Mereka lebih daripada bangsa-bangsa lain. Tapi kebanggaan ini, tanpa mereka sadari, mereka sedang memberontak di hadapan Tuhan. Mereka punya kebanggaan-kebanggaan dengan hal-hal dunia, membuat pekerjaan Tuhan tidak jalan. Perintah Tuhan adalah jadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi terang itu mereka tutup di bawah meja. Mereka taruh di bawah gantang itu. Ini adalah penyesatan. Karena terang Tuhan, Injil Tuhan harus sampai ke ujung-ujung, ke pelosok-pelosok. Jangan kita buat pagar tembok. Hari ini minta maaf Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita dibatasi dengan perkembangan dunia, sistem dunia. Gereja itu sudah ada pagar temboknya. Ada wilayah-wilayah yang memang tidak bisa dilewat sama sekali. Dan itu wilayah kerja kita hormati. Tapi mari Roh Kudus kalau pimpin seseorang, Tuhan mau pakai seseorang, batas-batas itu tembus. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yerusalem, kota daerah yang diagung-agungkan, dielu-elukan, Tuhan izinkan dihancurkan berulang-ulang kali. Karena apa? Konsep yang salah. Yerusalem itu akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak lagi bersemayam di Yerusalem. Buktinya di mana? Buktinya pada hari pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Roh Kudus turun dan 12 murid diutus keluar. Pusatnya dari Yerusalem, tapi keluar, tidak boleh diam, tidak boleh statis di situ. Harus keluar, harus bergerak, harus jalan. Amin. Kita sebagai pemimpin prajurit Kristus, mari kita lihat, perhatikan Alkitab kita. Tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, berlimpah madu dengan susu. Tapi apa yang terjadi? Tanah itu, mereka bangsa Israel, umat pilihan Allah, mereka cemarkan tanah itu. Sehingga apa yang Tuhan buat? Kebenaran Tuhan harus ditegakkan, keadilan Tuhan harus ditegakkan, dan keadilan Tuhan akan ditegakkan lebih dulu di dalam rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan tidak siap, kita mau lihat bagaimana. Penghakiman itu akan datang dan di rumah Tuhan lebih dulu. Di rumah Tuhan ada siapa? Di rumah Tuhan pemimpin-pemimpin agama lebih dulu dihakimi. Setelah itu baru umat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita bangga dengan status dunia. Bangsa Israel mereka bilang Yerusalem, kota Sion ini. Sampai mereka lupa bangsa-bangsa lain yang harus mereka selamatkan. Karena apa? Jaga tanah sepanggal Yerusalem itu. Kita orang Papua hari ini, kita bersyukur kita ada di sini. Tapi perhatikan, jangan mencemarkan tanah tempat kita ada. Jangan nodai dengan segala dosa-dosa, segala hal-hal kepentingan dunia. Pada waktu tanah itu dicemarkan, Tuhan akan pegang tongkat, Tuhan akan hajar, Tuhan akan mendidik kita, memperbaiki, memproses kita supaya kita jadi benar. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita hari ini kenal ada istilah mayoritas, ada istilah minoritas. Saya mau bawa Bapak Ibu istilah mayoritas minoritas, kita kembali ke dalam Alkitab. Umat Allah itu mayoritas atau minoritas? Umat Allah berkali-kali Alkitab catat tidak pernah mayoritas. Umat Allah yang sejati selalu minoritas. Tapi hari ini gereja sibuk takut minoritas.
hati-hati. Kalau konsep kita, dasar berpikir kita sudah tercemar dengan konsep yang lain. Kenapa? Karena kalau mayoritas berarti kita bisa ukur kekuatannya. Tuhan tidak pernah pakai ukuran standar-standar itu. Hari pertama kita dengar Daud tidak memenuhi standar. Daud seorang diri minoritas. Musa seorang diri minoritas. Elia di Gunung Karmel seorang diri lawan 450 nabi-nabi Baal itu. Orang yang dipakai oleh Tuhan, dikenan oleh Tuhan selalu minoritas. Gereja jangan takut minoritas, karena dalam minoritas kita lihat bagaimana kapasitas Allah, kuasa Allah itu akan mendorong kita, mendobrak kita. Kita akan jadi bintang. Tuhan memberkati. Jadilah seorang prajurit Kristus yang baik.